ketika pemerintah ingin mencoba menyambungkan Bali dengan Jawa melalui sebuah jembatan, itu kan seringkali terjadi kejadian-kejadian yang sulit untuk diterima akal sehat, dan ini kemudian menjadi sebuah ketakutan, gitu. Ketakutan untuk membangun jembatan-jembatan seperti yang diharapkan oleh pemerintah seperti itu. Dengan kekuatan mantranya, ya, Empu Sidi Mantra mengembalikan utuh ekornya si Naga Basuki, lalu Naga Basuki pun dengan kesaktiannya mengembalikan kehidupan dari Manik Angkeran. Dan perjanjian berikutnya adalah Manik Angkeran tidak diizinkan kembali ke tanah Jawa. Maka ketika Empu Sidi Mantra balik ke tanah Jawa, dibuatlah sebuah garis pembatas yang kemudian lama-lama membelah Jawa dan Bali itu. Dan teraliri oleh air samudra, menjadilah yang disebut Selat Bali. Dan jika Manik Angkeran boleh dimaknai sebagai benih dari angkara murka, Manik itu benih, Angkeran itu angkara murka, maka sifat-sifat benih angkara murka itulah yang suka berjudi, yang suka menyalahgunakan harta. Itu saya melihatnya sebagai simbol dari orang-orang yang terlalu hidup dalam keduniawian, sampai kemudian berani mengorbankan daerah-daerah pesisir. Nah, itu sebabnya ketika dicoba untuk membangun jembatan Jawa Bali, itu akan menyebabkan Bali pasti akan sangat mudah dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan yang menyebabkan banyak perubahan-perubahan ekosistem. Ya, sekarang saja sudah demikian. Cerita tentang Selat Bali itu seringkali dikaitkan dengan mitologi. Mitologi pembelahan tanah di sana oleh Empu Sidi Mantra, yang kemudian menjadi sebuah sebuah keadaan di mana ketika pemerintah ingin mencoba menyambungkan Bali dengan Jawa melalui sebuah jembatan, itu kan seringkali terjadi kejadian-kejadian yang sulit untuk diterima akal sehat, dan ini kemudian menjadi sebuah ketakutan, gitu. Ketakutan untuk membangun jembatan-jembatan seperti yang diharapkan oleh pemerintah seperti itu. Kenapa itu terjadi? Apakah itu benar? Sebelum mengatakan itu mitos apa tidak, saya mau mengajak kita berpikir bahwa kalau kita melihat secara geologi, Bali dan Jawa itu memang terpisah sebagai dua pulau. Itu berdasarkan data terjadinya sekitar 1-2 juta tahun yang lalu, perpisahan antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Itu mungkin secara geologi berakibat dari pergeseran lempeng-lempeng atau lapisan-lapisan bumi yang kemudian memisahkan, membelah kedua pulau itu. Sementara kisah tentang Empu Sidi Mantra itu terjadi dari Kerajaan Daha sekitar tahun 1449 Masehi, kalau tidak salah. Ya, cukup dekat. 1400 atau abad ke-15 lah. Berbanding dengan 1-2 juta tahun yang lalu menurut versi geologi. Dalam kisah kejadian di mana Empu Sidi Mantra membelah atau membuat sebuah garis yang membelah Bali dan Jawa itu, kisahnya dimulai dari bagaimana yang Empu Sidi Mantra mempunyai anak satu-satunya yang diberi nama Manik Angkeran. Manik Angkeran itu berwajah tampan, cerdas, tetapi sayangnya sangat suka berjudi, sehingga banyak menghabiskan uang yang dikumpulkan oleh orang tuanya atau uang yang dia miliki untuk berjudi, untuk mengikuti ambisinya. Sampai-sampai akhirnya banyak utang yang harus ditanggungnya. Kemudian Manik Angkeran minta tolong sama bapaknya, Empu Sidi Mantra, untuk membantu melunasi utang-utang itu.
Tentu saja awalnya Empu Sidimantra tidak mau karena takutnya akan terus-menerus dipakai berjudi. Kecuali Manik Angkeran mau mengubah sifatnya. Nah, karena sang anak berjanji mau mengubah sifatnya dan berhenti berjudi, Empu Sidimantra lalu pergi ke Gunung Agung. Karena di sana beliau mengetahui ada harta karun yang dijaga oleh Naga Basuki. Dengan kekuatan mantranya, beliau terkoneksi dengan Naga Basuki, dan akhirnya Naga Basuki memberikan sejumlah harta untuk dipakai oleh Empu Sidimantra membantu melunasi utang anaknya. Menariknya, setelah diberikan harta untuk menyelesaikan utang itu, malah Manik Angkeran tidak berubah juga, tetap saja berjudi. Dan kemudian ketika dia kembali punya utang, dia minta tolong sama bapaknya lagi. Empu Sidimantra nggak mau menolong. Manik Angkeran kemudian mencuri genta, diam-diam membawa genta itu pergi ke Gunung Agung untuk memanggil Naga Basuki. Naga Basuki ketika mendengar suara genta mengira itu yang Empu Sidimantra yang datang. Ternyata Manik Angkeran. Manik Angkeran kemudian mau dibantu jika dia mau sadar dan tidak lagi berjudi. Ya, lagi-lagi Manik Angkeran berbohong. Dia mengatakan siap untuk berubah asal tidak lagi punya utang. Nah, masuklah kemudian Naga Basuki ke dalam lubang tempat dia menyimpan harta karun itu. Tapi pada saat dia masuk ke dalam lubang, ekornya yang berisi mahkota yang penuh dengan emas dan intan itu terlihat oleh Manik Angkeran. Manik Angkeran kemudian memotong ekor yang berisi harta karun itu. Tentu saja Naga Basuki marah. Keluar lalu mengejar Manik Angkeran yang sudah dengan cepatnya pergi berlari menjauh, meninggalkan jejak-jejaknya. Nah, karena tidak menemukan Manik Angkeran, tapi hanya melihat jejaknya, kemudian dengan kesaktiannya, jejak itulah dibakar oleh Naga Basuki. Ternyata itu berakibat buruk kepada Manik Angkeran. Dia pun ikut terbakar walaupun dalam kondisi sudah berlari jauh. Dia terbakar dan tersisalah menjadi abu. Nah, melihat berita kematian anaknya menjadi abu, Empu Sidimantra merasa sedih dan akhirnya menemui Naga Basuki. Dari sana kemudian Naga Basuki berjanji mau menghidupkan kembali Manik Angkeran dengan syarat Empu Sidimantra membantu mengembalikan ekornya yang terpotong oleh senjata yang dibawa oleh Manik Angkeran. Ya, jadi setelah sama-sama deal dengan kekuatan mantranya, ya Empu Sidimantra mengembalikan utuh ekornya si Naga Basuki. Lalu Naga Basuki pun dengan kesaktiannya mengembalikan kehidupan dari Manik Angkeran. Dan perjanjian berikutnya adalah Manik Angkeran tidak diizinkan kembali ke tanah Jawa. Maka ketika Empu Sidimantra balik ke tanah Jawa, dibuatlah sebuah garis pembatas yang kemudian lama-lama membelah Jawa dan Bali itu. Dan teraliri oleh air samudra, menjadilah yang disebut Selat Bali. Nah, kalau melihat angka tahun kejadiannya, cerita itu, di mana Empu Sidimantra hidup di Kerajaan Daha pada 1449 Masehi, sementara pulau itu terpisah 1-2 juta tahun yang lalu, maka kita perlu merenung, ada pesan apa di balik kisah dari terbentuknya Selat Bali, versi mitologi itu. Sekarang kita lihat, Bali ini memiliki Gunung Agung yang merupakan sumber harta karun tanah Bali. Kenapa saya katakan Gunung Agung adalah sumber harta karun tanah Bali? Karena dari dalam Gunung Agung keluar lahar-lahar yang memberi kesuburan kepada tanah Bali.
Itulah harta dan intan yang benar-benar bisa memberi kemakmuran pada rakyat Bali. Terbukti rakyat Bali dulu adalah rakyat yang bekerja di bidang agraris. Bicara tentang ekor dari naga Basuki, maka ekor itu pasti ada di daerah pesisir. Nah, kepalanya ada di daerah gunung, ekornya ada di daerah pesisir. Maka mahkota-mahkota yang penuh dengan emas dan intan itu bisa kita maknai sebagai pesisir-pesisir dari Pulau Bali. Dan jika manik angkaran boleh dimaknai sebagai benih dari angkara murka, manik itu benih, angkaran itu angkara murka, maka sifat-sifat benih angkara murka itulah yang suka berjudi, yang suka menyalahgunakan harta. Itu saya melihatnya sebagai simbol dari orang-orang yang terlalu hidup dalam keduniawian, sampai kemudian berani mengorbankan daerah-daerah pesisir untuk kepentingan perekonomian yang hanya mencari untung. Nah, kalau orang berjudi itu kan cari untung-untungan. Nah, orang-orang yang hanya menjadikan daerah pesisir sebagai daerah-daerah untuk mendapatkan keuntungan, tetapi itu sebenarnya bisa mengganggu ekosistem, maka cerita itu seperti berpesan bahwa Bali itu harus bisa menjaga dirinya dari godaan-godaan dari luar. Jawa itu kan simbol dari Jaba. Jaba itu artinya luar. Jadi Bali harus menjaga keutuhan tanahnya, keutuhan ekosistemnya dengan mempertahankan, mengembalikan utuh ekor daripada naga Basuki. Apa artinya itu? Muara-muara dari sungai-sungai yang mengalir, kemudian pesisir-pesisir pantai yang sangat berharga bagi tanah Bali, itu harus dijaga. Jangan sampai benih-benih angkara murka menguasainya, kemudian menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguasai pesisir-pesisir pantai, yang akhirnya menyebabkan Bali kehilangan basukihannya, kemakmurannya. Nah, itu sebabnya ketika dicoba untuk membangun jembatan Jawa Bali, itu akan menyebabkan Bali pasti akan sangat mudah dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan yang menyebabkan banyak perubahan-perubahan ekosistem. Ya, sekarang saja sudah demikian. Bagaimana tepi-tepi sungai, sempadan-sempadan sungai, sempadan-sempadan pantai itu sudah dikuasai oleh perekonomian, yang akhirnya menyebabkan banyak hal-hal yang ada di pantai berkurang. Tebing-tebing yang harusnya menahan ombak berkurang, kemudian berbagai pohon-pohon yang menjaga pesisir jadi kurang. Sementara kalau kita lihat di Jepang, Jepang itu justru membangun dinding-dinding yang bagus sepanjang pantainya karena mereka terbiasa kena tsunami. Lalu dibangun hutan-hutan alami di tepi pantai untuk menjadi tembok. Kalau sekarang kita di Bali kan tahu bagaimana taman hutan raya pun ya diambil alih menjadi pemukiman atau kegiatan perekonomian, sehingga hutan-hutan bakau yang secara alami menjadi penjaga dari kemungkinan abrasi itu semakin berkurang. Pesisir-pesisir pantai yang biasanya dijadikan tempat untuk kegiatan-kegiatan ritual suci menjadi juga berkurang gitu. Nah, inilah pentingnya kita berhati-hati. Dalam konteks cerita tadi, kenapa hanya Hyang Siddhimantra yang bisa mengembalikan ekor yang terpotong dari naga Basuki? Dan kenapa hanya naga Basuki yang bisa menghidupkan kembali manik angkeran yang sudah terbunuh, yang menjadi abu itu? Ini sebuah pesan bahwa apa? Hanya orang-orang luar yang telah menguasai pantai itu yang harus ikhlas mengembalikan kesuburan itu. Karena artinya orang-orang luar itu artinya orang-orang yang berinvestasi di pantai, dekat-dekat pantai, harus mau mengembalikan kondisi pantai seperti alami apa adanya.
lalu Manik Angkeran dibangkitkan kembali dalam kehidupan, dalam kesadaran oleh Naga Basuki sebagai tanda bahwa hanya orang-orang Bali yang bisa membangkitkan kesadaran dirinya sendiri dari benih-benih angkara murka. Bagaimana orang Bali suka jual tanah ini, tanah itu, demi kepentingan-kepentingan komersial, sehingga melupakan bahwa basukihan atau kemakmuran mereka dimulai dari kemampuan mereka menjaga tanah Bali itu sendiri. Nah, dalam konteks inilah kemudian kita lihat kenapa tanah Bali yang terus-menerus menjaga dirinya, harus kita bantu menjaga dirinya. Jauh sebelum cerita Empu Sidimantra membelah tanah Bali dan Jawa itu, kisah Resi Markandeya masuk ke Bali juga mengalami kesulitan karena hutan Bali Barat menghambat perjalanan beliau di abad ke-8 itu, menghambat perjalanan beliau sehingga akhirnya baru bisa berhasil sampai ke daerah kaki Gunung Agung di Basukihan gitu. Setelah beliau memperlakukan persembahan energi yang baik kepada tanah Bali. Nah, dua kisah ini menceritakan bahwa tanah Bali harus dijaga energinya, energi kesuciannya, energi kebaikannya, energi kemakmurannya, kalau kita ingin tetap bisa hidup tenang, bahagia, dan damai di tanah Bali ini. Jembatan yang dibangun itu dengan tujuan demi komersialisasi, demi tujuan ekonomi semata-mata, tapi menimbulkan kerusakan ekosistem sebagai efek samping di kemudian hari, perlu direnungkan kembali. Nah, begitulah alam Bali bertutur melalui cerita belahnya tanah di antara Bali dan Jawa oleh kekuatan Hyang Sidimantra. Ya, dari luar sana memang ada banyak Sidimantra, dalam arti orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tanah Bali. Artinya apa? Bali memiliki orang-orang pusat yang kalau salah menggunakan kekuatan kata-katanya dengan memberi izin yang salah, itu bisa berefek buruk kepada tanah Bali. Kita bisa melihat dengan cara demikian makna dari cerita ini, supaya nanti tidak sia-sia orang-orang tua dulu, leluhur-leluhur dulu memberitahukan kepada kita. Dan jangan lupa ada kisah di mana bubur panas itu bisa habis dengan cara pelan-pelan dimakan dari pinggirannya. Jadi kalau kita punya bubur, pasti orang biasanya memakan dari pinggirannya. Di pusatnya tetap panas, pinggirannya pelan-pelan akan mendingin. Nah, kalau Bali dianggapkan sebuah bubur, di mana pusat panasnya ada di Gunung Agung, maka bagian-bagian yang dingin itu ada di pesisir-pesisir pantai. Nah, orang-orang dulu menjaga tanah Bali melalui tempat-tempat suci di sepanjang pinggiran pantai. Tanah Lot, kemudian Uluwatu, kemudian Peti Tengah, kemudian Silayukti, kemudian Mas Ceti, banyak lagi. Sebuah pesan bahwa Bali harus dijaga kesuciannya dari tepian pantai. Ya, kalau enggak, pelan-pelan Bali akan habis sebagai sumber kemakmuran bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Orang luar itu bukan hanya tentang orang-orang lain di Nusantara, tetapi orang-orang luar negeri juga adalah orang-orang yang perlu kita pikirkan. Kemungkinan mereka menimbulkan efek samping dengan investasi-investasi mereka. Siapa tahu mereka juga membawa benih-benih angkara murka. Sehingga yang perlu kita jaga adalah manik angkeran dalam konteks yang lain, yaitu apa? Benih-benih keangkeran atau kesakralan tanah Bali perlu kita jaga dengan kesadaran. Sehingga Bali tetap ada, tetap utuh sebagai warisan Nusantara ini yang kaya dengan beragam budayanya. Kira-kira seperti itu yang perlu kita renungkan dari cerita terjadinya Selat Bali dalam permainan peran dari Hyang Sidimantra, Empu Sidimantra, Naga Basuki, dan Manik Angkeran. Demikian, Miko.